Jadi sebagai informasi ya, sebelum masuk ke inti pertanyaan, yang pertama, saya sebelum di API Pak, saya itu diperbantungkan di MCI, Mu'alaf Center Indonesia, sebagai ketua untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian ada lagi beberapa organisasi, yayasan-yayasan yang membidangi mu'alaf. Banyak sekali. Bukan banyak sekali sih, terkabur kalau banyak. Ada 4, 5 dengan API. Nah, kenapa API ini kita bentuk? Karena seperti yang Bapak rasakan, Bapak juga organisasi yang bergerak di bidang mu'alaf, benar ya? Tapi hanya sekedar mensyahadatkan, tidak ada gaungan kemudian. Nah, dengan adanya API ini, kita berharap program kerja di setiap wilayah itu ada. Setiap wilayah di Indonesia itu ada API. Yang mana konsentrasinya adalah menyisir keadaan-keadaan seperti itu untuk kemudian jangan boleh terjadi lagi. Karena itu melanggar agama, melanggar undang-undang juga. Undang-undang negara kita itu dilanggar juga. Cuman karena umat Islam ini tidak ada gerakan, jadi hal-hal seperti itu dianggap biasa. Toh saya cuma mengajak dia masuk Kristen kok, ngajak dia menyembah Yesus kok. Kalau dia mau ya silakan, kalau tidak mau ya tak apa-apa. Padahal itu sudah melanggar undang-undang. Tapi umat Islam tak ada yang peduli. Bukan tak ada peduli, tidak ada wadah untuk kemudian menjadikan ini salah satu bahan untuk melakukan tindakan. Memang betul. Ya salah satunya saksi Yehova yang berani kemudian benar-benar berani memurtadkan orang yang sudah punya agama, dalam arti kata mencari celah di mana orang itu sakit, orang itu lagi banyak masalah, kemudian didatangkan dengan berbagai macam hadiah atau trik untuk dimurtadkan. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bersinergi. Ya, Al-Qur'an mengatakan itu, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Itu Ustaz ya. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah itu tersusun dengan rapi. Ada abang, ada kami dari API, ada dari MCI, ada dari Arimatea. Kita bersatu kemudian untuk menghalau. Kita tidak lihat background kita apa, organisasi kita apa. Yang kita mau adalah umat Islam itu dijauhkan dari pemurtadan. Itu aja. Bahkan di Indonesia ini itu harusnya sudah terjadi lama. Kita bersatu kemudian membentuk wadah untuk meminimalisir itu. Itu satu kebanggaan, Bang. Di tengah-tengah kita ini ada bapak kita, ada ustadz kita, ada aji kita dari Singapura. Dia adalah pejuang juga. Tapi dia tidak terorganisir dengan baik. Tapi beliau mau. Pak Haji Abdullah mungkin bisa berdiri, beliau dari Singapura, Masya Allah. Ya, tepuk tangan di Singapura. Beliau berjuang, berdebat juga. Berdebat juga dengan orang-orang yang ada di sana, dengan metode yang berbeda. Kita di Indonesia mayoritas ruang ada, waktu ada, kekuatan ada, saatnya kita bersatu. Jadi bukan cuma materi disampaikan, Anda bertanya, saya menjawab, bukan. Saatnya kita bersatu. Dekati apologet Islam yang ada di Jawa Barat ini, Bang. Salah satunya adalah yang memberikan kemudian penataran kepada orang-orang yang ya mungkin notabene-nya garis bawah gitu, akar rumput. Kumpul mereka, ajak orang-orang API mengambil apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ya Bang ya. Jadi API dibentuk untuk seluruh Indonesia, membentuk badan wilayah supaya mendeteksi semua gerakan-gerakan misionaris, laporkan ke kita. Ada gerakan di sini, di desa ini, kecamatan ini, apa yang harus kita ambil? Langkah apa? Ya kita turunkan tim. Wah ini omong kosong aja nih Bang semua. Tidak, percaya sama saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, gerakan ini akan terstruktur dan bergerak. Tidak hanya teori. Kita akan praktek. Buktinya saya dari Makassar ke sini bisa. Artinya orang Jakarta, orang Bandung ketika ada gerakan di Manado, orang sini bisa kita datangkan ke sana untuk mengadakan tablik. Betul ya? Betul. Ya, jadi Abang silakan kerjasama dengan tim API untuk kemudian menghalau gerakan-gerakan seperti ini. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Karena apa? Nah, ini yang terakhir dari saya. Karena apa?
Sebenarnya mereka itu sudah tahu kalau mereka itu salah. Mereka tahu. Cuman karena tidak ada hidayah, sehingga daripada mereka tidak masuk surga, mending mereka nikmati kehidupan dunia dengan cara apa? Mengajak yang lain untuk menikmati kehidupan surgawi di dunia. Mati, mereka sudah tahu mereka masuk neraka kok. Matius 7, 22 sampai 23 mereka tahu, mereka paham. Cuman karena hidayah nggak ada, terlanjur menjadi Kristen. Terlanjur. Tapi untuk mengetahui bahwa salah benarnya agama mereka, mereka tahu salah. Tapi kan sudah terlanjur. Pertama, cinta terhadap makanannya, babi. Tidak mau disunat. Kedua, malas lihat umat Islam sedikit-sedikit sholat. Mereka tahu sebenarnya. Nah, kita ini hadir untuk memberikan bumbu sedikit saja. Sedikit saja kita kasih bumbu. Insya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu kita sudah buktikan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk keadaan yang kita alami. Jangan sungkan kemudian untuk mengundang para apologet Islam menjadi pemateri. Tapi satu syaratnya, materi yang diundangkan kepada mereka, khusus yang apologet, kalau boleh ini kan semua kita bisa, khusus yang apologet, sampaikan kepada audiens kita yang ada bahwa ini adalah materi apologet. Jangan sampai ini kenapa kok bahas-bahas Yesus di sini, ya. Disampaikan memang seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.